Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat Media Pembelajaran Angkatan 4 yang saya banggakan, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu penggunaan Google Classroom sebagai kelas maya di masa yang seperti ini, Bapak Ibu, di mana ada wabah COVID dan kita sangat dianjurkan, dihimbau, bahkan diminta untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah dan belajar di rumah. Pemanfaatan Google Classroom sebagai kelas maya ini menjadi sebuah solusi, ya, menjadi sebuah solusi. Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan dengan kelas maya. Kelas maya itu apa? Kelas maya itu gampangnya adalah kelas yang dilakukan secara online, jadi tidak tatap muka secara langsung, tapi secara online, baik dari komunikasi, kemudian pemberian tugas, dan penilaiannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin ini ya, ketika Bapak Ibu sudah mengenal, nanti akan semakin tertarik, karena luar biasa ini kelas maya ini. Apabila kita mampu mengelolanya, kemudian nanti kita terapkan dalam pembelajaran yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu pembelajaran secara online. Bagaimana kelas maya itu dibuat? Berikut ini akan saya tampilkan video tutorial penggunaan atau pemanfaatan Google Classroom sebagai kelas maya untuk bagian pertama. Saksikan video tutorialnya. Untuk masuk ke Google Classroom, seperti biasa kita gunakan akun Google kita klik Google Chrome, ya. Ini tampilan. Nah, kemudian ada dua cara untuk kita masuk ke Google Classroom. Yang pertama adalah dengan cara mengetikkan classroom.google.com. Perhatikan di tab ini ya, classroom.google.com, kemudian enter. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama ya, diingat, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, saya kembalikan lagi, klik Google Apps di sini ya. Kemudian kita geser ke bawah, lihat kursor, diklik, tarik ke bawah, kemudian tambah di sini ada aplikasi Classroom ya, kita klik. Tampilannya seperti ini, atau mungkin nanti bagi yang baru membuka ada notifikasi ya. Diklik next saja. Kalau sudah tampil seperti ini, kemudian membuat kelas, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda ini ya. Kita klik tanda plus ini. Nah, menu yang pertama adalah gabung ke kelas, kedua adalah buat kelas. Menu gabung kelas itu kalau misalnya ada guru yang sudah membuat kelas maya dengan Google, maka nanti guru akan memberikan kode kelas, kita masukkan kode kelas. Nanti saya praktekkan ya, nanti saya contohkan. Kemudian yang kedua adalah buat kelas. Saat ini kita akan praktek dulu buat kelas. Kita klik buat kelas. Kemudian ada notifikasi seperti ini ya. Kita centang kotak kecil ini, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah kelas yang harus Bapak Ibu buat. Di sini ada tulisan nama kelas dalam kurung wajib, artinya harus diisi. Kita contohkan misalnya nama kelas 10 gitu ya, kelas 10 di Madrasah Aliyah atau SMA. Kemudian bagian ini sama dengan jurusan ya, misalnya keagamaan. Kemudian mata pelajarannya saya ambil contoh fikih. Ruang, nah kalau di madrasah atau di sekolah itu kan misalnya ada kelas 10 itu ada 10A, 10B begitu ya. Kita ketik misalnya ruang 10A, kemudian klik buat.
kita tunggu. Nah, inilah kelas kita ya. Kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, misalnya ingin Bapak Ibu mempelajari, klik got it, atau kalau tidak klik silang saja. Klik silang saja ya. Klik silang. Nah, inilah kelas yang sudah kita buat. Kelas 10 jurusan keagamaan, kode kelas ini. Nah, ini kode kelas ini nanti yang misalnya kita akan mengundang siswa ya. Kita perbesar kodenya dengan cara klik tampilkan kotak kecil ini, perhatikan kursor. Nah, kodenya adalah TZA2NDA. Nah, ini nanti yang kita bagikan kepada siswa. Kita undang mereka, kita gabung mereka dalam kelas kita. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah tampilan kelas Maya. Di sini ada menu garis 3 ini, kita klik coba lihat. Ada menu kelas, ada kalender, kemudian daftar tugas, kemudian ada setelan ya. Kita coba klik setelan, isinya apa. Nah, ini isinya profil ya, setelan profil, notifikasi. Nah, seperti ini. Kita kembalikan, klik ya. Nah, di sini ada 4 menu utama ya, yaitu forum. Forum digunakan untuk kita mulai komunikasi ya, mulai komunikasi dengan siswa. Kemudian menu yang kedua adalah tugas kelas, menu yang ketiga adalah anggota, kemudian nilai. Tugas kelas kita klik coba lihat. Misalnya ada tugas, kita klik buat begitu ya. Kemudian anggota, di sini ada nama anggota. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang membuat sebagai guru, maka guru di sini tertulis adalah nama Bapak Ibu. Kemudian nanti siswa kita undang. Kita undang. Kita coba klik undang siswa dengan cara apa? Memasukkan email ya. Dengan cara memasukkan email atau akun Google. Nanti akan tampak. Saya contohkan misalnya ada email saya yang satunya ya. Nah, ini email saya yang satunya, saya undang misalnya, nanti akan gabung ke kelas ya. Kita undang. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah ada 1 siswa. Terus berikutnya tambah begitu. Kemudian menu berikutnya adalah nilai. Nah, ini kalau misalnya sudah ada tugas yang diberikan, nanti nilai-nilai akan terlihat di sini, akan tambah di sini. Kembali ke forum ya, kembali ke menu forum. Jadi ketika kita akan memulai kelas, kita masuk ke forum ya. Masuk ke forum. Dengan cara apa? Misalnya akan memulai komunikasi, klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada menu ya. Nah, kalau misalnya ada tampilan notifikasi seperti ini, baca dulu ya, supaya Bapak Ibu mengetahui isinya apa. Baca notifikasi ini. Kalau sudah baca, kita silang. Nah, kita bisa memulai. Misalnya Bapak Ibu akan menambahkan Google Drive. Nah, misalnya di Google Drive itu ada soal ya, soal-soal yang harus dikerjakan siswa, maka bisa ditambahkan di sini. Nanti semua siswa akan mendapatkan link itu di dalam kelas yang kita buat. Kemudian misalnya juga Bapak Ibu akan menambahkan link atau file atau YouTube. Misalnya kita klik Google Drive, ini berarti Google Drive saya ya. Nah, ini adalah file yang akan saya bagi di dalam kelas. Kita klik. Tambahkan ini ya. Kalau sudah klik, kemudian tambahkan. Nah, ini muncul di sini. Nah, setelah muncul, kemudian Bapak Ibu pastikan warnanya sudah terpenuhi. Misalnya kita tulis
bacalah atau isilah soal ulangan harian melalui Google Form berikut ini. Kemudian posting ya, posting. Nah, kalau sudah diposting itu nanti akan terbagi kepada seluruh siswa. Itu cara yang pertama. Kita hapus dulu. Jadi ini untuk membagi materi-materi atau link atau tampilan YouTube kepada para siswa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kita lihat juga menu setting ini ya, kita klik. Nah, ini adalah isi settingan ya, bisa dipelajari. Pertama informasi kelas, kemudian informasi umum. Pada bagian setting ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat informasi umum, detail kelas, kemudian umum. Kemudian di sini di umum ini ada kode kelas. Nah, kode kelas inilah nanti yang kita bagikan ya, kepada siswa. Misalnya ada tampilan item yang dihapus, apakah akan ditampakkan atau ditampilkan atau tidak, tinggal pilih, ini ada tombolnya. Kemudian penilaian, perhitungan nilai keseluruhan. Misalnya kita klik, isinya apa coba? Poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Ini nanti kalau sudah ada tugas-tugas begitu ya. Oke, kita tutup dulu setelan kelas dengan cara silang. Kita kembali ke kelas ini. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu adalah memanggil atau mengundang anggota dulu. Nah, nanti untuk tugas adalah Bapak Ibu mengundang anggota nanti yang akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu dianggap sebagai satu kelas gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing bisa berperan bergantian, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Background ini juga bisa kita ganti. Kita ganti backgroundnya, pilih tema gitu, kita klik. Saya ulangi lagi. Di bagian background ini kita klik pilih tema. Misalnya temanya ini ya. Pilih tema, klik. Ya, sudah berubah. Atau misalnya upload foto, itu juga bisa dilakukan. Oke, saya kira itu dulu Bapak Ibu untuk materi kelas Maya 1. Yang penting Bapak Ibu sudah sampai ke menu ini, kemudian sudah membuat kelas, mengundang anggota dengan cara klik anggota dan undang gitu ya. Diundang, jadi nanti setiap kelompok ada, kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, 1 sebagai guru, 4 sebagai siswa. Nah, itu nanti bisa bergantian, praktek bergantian gitu ya. Misalnya nama A, B, C, D, E, yang A menjadi guru, kemudian B, C, D, E menjadi siswa, kemudian B menjadi guru, A, C, D, E menjadi siswa. Jadi masing-masing nanti juga berperan sebagai guru, juga sekaligus berperan sebagai siswa. Itu yang pertama adalah mengundang anggota dulu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu untuk membuat anggota ya, silahkan apakah Bapak Ibu akan mengundang dengan cara manual seperti ini, tambah atau undang dengan memasukkan email, ataukah dengan cara
memasukkan kode ya, dengan cara memasukkan kode. Saya contohkan misalnya gabung ke kelas dengan cara klik ini ya, gabung ke kelas. Nah, memasukkan kode yang tadi Bapak Ibu, memasukkan kode yang tadi. Jadi nanti kode itu silakan dibagi ke anggota kelompok dan masukkan di sini. Saya ulangi ya, klik gabung kelas, kemudian masuk kode tadi dimasukkan, kemudian nanti kalau sudah gabung, tulisan gabung ini muncul, kita klik seperti itu. Jadi silakan apakah dengan cara memasukkan email ataukah dengan cara memasukkan kode di dalam menu gabung kelas ya. Jadi seperti itu untuk tahap pertama adalah Bapak Ibu membuat kelas dan memasukkan anggota. Sebelum saya akhiri, ketika Bapak Ibu menutup Google Classroom ya, menutup Google Classroom, Bapak Ibu tidak perlu khawatir file yang Bapak Ibu buat, file Google Classroom atau kelas maya yang Bapak Ibu buat, dia secara otomatis sudah tersimpan ya, sudah tersimpan ini. Jadi ketika file atau jendelanya kita silang kemudian kita buka lagi, itu kelas maya itu sudah tersimpan secara otomatis. Jadi seperti Bapak Ibu membuat Google Form. Nah, ini kelas maya yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kalau misalnya mau mengedit, tinggal masuk saja ini Bapak Ibu. Nah, ini ada menu tanda panah begini ya, diklik, itu otomatis dia akan kembali ya, akan masuk ke kelas seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan, dimanakah Google Classroom yang kita buat atau diarsipkan? Misalnya kita mau mengarsipkan, bisa saja. Jadi kita bisa mengarsipkan beberapa kelas dengan cara klik arsipkan. Nah, ini tanda panah, tanda titik 3 ini di pojok kanan atas ada tulisan edit, ada salin, ada arsip. Bisa menyalin, mengcopy ya, bisa mengarsip. Kalau diarsipkan itu nanti file arsipnya ada di Google Drive. Jadi file kelasnya atau kelas mayanya itu tersimpan di Google Drive. Itu informasi tambahan sebelum saya akhiri, dan selamat mencoba, selamat bereksplorasi untuk membuat kelas maya di pertemuan pertama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.